di HSA Talk. Menanggapi banyak pertanyaan tentang homeschooling, kali ini HSA Talk akan mengisi dengan Q&A all about homeschooling. Yuk kita saksikan bersama-sama. Homeschooling adalah salah satu jalur pendidikan alternatif yang bisa dipilih oleh keluarga. Dia masuknya dalam jalur pendidikan non formal. Pendidikan itu ada 3 jalurnya. Formal seperti sekolah pada umumnya, SD, SMP, SMA. Non formal seperti homeschooling, PKBM, rumah belajar, dan ada pendidikan informal atau pendidikan lingkungan dan keluarga. Seperti itu. Perbedaan homeschooling dengan sekolah pada umumnya biasanya dikelola oleh sebuah lembaga, sedangkan homeschooling bisa dikelola oleh sebuah keluarga atau beberapa keluarga atau komunitas. Seperti itu. Oke, jenjang pendidikan yang bisa difasilitasi oleh jalur pendidikan homeschooling bisa sangat beragam, mulai dari sekolah bayi itu bisa belajar loh sama mamahnya, melatih stimulusnya, playgroup atau kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, jalur inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, semua bisa difasilitasi di homeschooling. Jangan khawatir walau orang tua bekerja, bahkan kalau dua-duanya bekerja, anak tetap bisa melakukan homeschooling. Kan sekarang banyak lembaga-lembaga homeschooling atau komunitas-komunitas atau keluarga-keluarga yang bisa bekerja sama bersama-sama. Misalkan dua-duanya bekerja, oke, mereka memfasilitasi kegiatan belajar anak di Sabtu Minggu. Di hari lainnya anak bisa belajar dengan keluarga lain, dengan komunitas, dengan rekan-rekan yang lain seperti itu. Atau juga bisa dibantu oleh itu tadi banyak teman-teman atau partner. Yang kita perlukan adalah saling bekerja sama seperti itu. Oke, walau homeschooling jangan khawatir, kalian tetap bisa pindah atau saat SD-nya homeschooling bisa nggak ke SMP-nya nanti SMP reguler? Tetap bisa. SMA-nya homeschooling bisa nggak ke PTN? Tetap bisa, karena biasanya kalau yang melakukan homeschooling yang bekerja sama dengan lembaga atau komunitas, mereka tetap punya kurikulum, tetap punya evaluasi belajar, tetap ada ijazah. Jadi tetap bisa dilakukan pindah sekolah ke jenjang formal atau pindah atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang bukan homeschooling. Tetap bisa selama evaluasi belajarnya tapi ya di homeschooling itu bisa kurikulum atau yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, ya, atau disesuaikan dengan visi misi keluarga kita masing-masing. Jadi misalkan ada yang ingin fokus ke pelajaran-pelajaran agama, itu bisa. Atau ingin fokus persiapan kuliah ke luar negeri juga bisa. Atau mau fokus ke tumbuh kembang anak-anak dengan anak-anak spesial juga bisa. Atau mau pelajaran sama dengan pelajaran hikmah di sekolah umum juga bisa. Jadi malah sangat fleksibel, sangat luas sesuai dengan visi-visi keluarganya masing-masing. Nah, untuk ijazah homeschooling bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa pakai ijazah kurikulum Diknas ya, Pendidikan Nasional di Indonesia. Kita bisa ambil ujian paket A untuk jenjang SD, paket B untuk jenjang SMP, paket C untuk jenjang SMA. Atau bisa ambil juga ijazah internasional, contohnya seperti Cambridge dan lain-lain. Kita bisa nanti saat ujian dan kurikulumnya bekerja sama dengan sekolah yang memfasilitasi ijazah tersebut. Atau pakai ijazah sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan tahfiz, kita bisa ke pesantren yang mengadakan tes seperti itu ya.
Oke, homeschooling itu beragam, sangat macam-macam. Tapi secara umum dikelompokkan menjadi 3 jenis. Homeschooling tunggal, yaitu homeschooling yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Seperti itu, jadi cukup oleh keluarga inti ya, ayah ibu sama anaknya. Ada juga homeschooling majemuk yang dilakukan oleh lebih dari 3 keluarga, ya, bisa bersama-sama. Seperti itu. Ada juga komunitas yang dilakukan oleh banyak, lebih dari 10 keluarga. Biasanya mereka sudah lebih terstruktur, ada kurikulumnya, ada lokasi tetapnya, ada tenaga pengajarnya. Dan biasanya nanti setelah mereka berbentuk komunitas, arahnya biasanya akan sesuai dengan kebutuhannya akan mengarah ke PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kurikulum untuk para pelaku homeschooling juga sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Misalkan ada yang fokus ke kurikulum Diknas, silahkan kita cukup mengunduh kurikulum di aplikasi download seperti itu, atau beli buku-buku pelajaran di toko buku umum. Bisa juga pakai kurikulum agama, ya, misalkan dari pesantren, atau menyusun sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak kita. Jadi sangat luas ya. Oke, kelebihan homeschooling apalagi di saat pandemi seperti ini relatif lebih aman, ya kan? Apalagi kalau kita hanya bertemu dengan orang-orang tertentu, apalagi kalau dalam skup keluarga kita sendiri, sangat lebih aman di saat pandemi, ya. Kita bisa eksplorasi kegiatan belajar di tempat-tempat yang memang lebih aman, di rumah kita sendiri, di kebun, di dapur, di taman yang sepi seperti itu, karena memang kegiatan belajarnya bisa dilakukan di mana saja. Waktunya bisa kapan saja dan belajarnya bisa dengan siapa saja. Seperti itu. Biaya juga bisa relatif bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kurikulum juga bisa fleksibel. Seperti itu kelebihannya. Kekurangannya banyak yang bilang nanti khawatir sosialisasinya seperti apa. Padahal tadi homeschooling itu tidak harus sendiri, dia bisa bersama-sama dengan komunitas, bersosialisasi dengan keluarga besar, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya yang juga pelaku homeschooling.